Ada momen dalam sejarah ketika dunia tidak runtuh dengan suara ledakan, tapi dengan suara yang jauh lebih pelan, lebih sunyi, lebih berbahaya, yaitu suara keputusan finansial yang diambil diam-diam di balik meja panjang ruang rapat. Dan kali ini, suara itu datang dari Tiongkok yang secara mengejutkan melepas surat utang pemerintah Amerika Serikat dalam jumlah yang tidak kecil. Nilainya setara 10,12 triliun rupiah. Dan langkah ini bukan sekedar transaksi biasa. Ini seperti isyarat bahwa papan catur ekonomi global sedang digeser, bidaknya dipindah, dan arah permainannya mulai berubah. Uangnya tidak dialihkan ke euro, tidak ke yen, tidak ke mata uang lain, tapi langsung dibelanjakan untuk emas fisik dalam jumlah besar. Emas yang bisa disentuh, disimpan, dan tidak bisa dibekukan lewat satu klik tombol di sistem perbankan manapun. Ini bukan aksi impulsif, ini langkah yang dihitung. Dan ketika negara sebesar Tiongkok mengubah strategi cadangan devisanya, dunia seharusnya berhenti sebentar dan bertanya dengan serius, ada apa sebenarnya? Selama puluhan tahun kita hidup dalam dunia yang secara tidak tertulis mengakui satu raja, yaitu dolar Amerika Serikat. Hampir semua transaksi internasional penting menggunakan dolar. Cadangan devisa bank sentral didominasi dolar. Perdagangan minyak dan komoditas strategis dihitung dalam dolar. Bahkan utang banyak negara berkembang pun terikat pada dolar. Sistem ini membentuk apa yang sering disebut sebagai tatanan Bretton Woods modern, di mana Amerika memiliki privilege luar biasa karena mata uangnya menjadi tulang punggung sistem keuangan global. Artinya sederhana, Amerika bisa mencetak uang dalam skala besar tanpa langsung dihukum pasar, karena dunia tetap membutuhkannya. Tapi ketika salah satu pemegang terbesar surat utang Amerika mulai melepas kepemilikannya dan beralih ke emas, itu bukan sekedar diversifikasi biasa, itu sinyal politik dan ekonomi yang dalam. Tiongkok bukan pemain kecil. Ia adalah salah satu ekonomi terbesar dunia, eksportir raksasa, dan pemegang cadangan devisa yang sangat besar. Ketika mereka memutuskan mengurangi eksposur terhadap US Treasuries, artinya mereka sedang menimbang risiko jangka panjang terhadap dolar. Kenapa? Salah satu alasannya adalah trauma geopolitik. Dunia menyaksikan bagaimana aset Rusia dalam bentuk dolar dan euro bisa dibekukan ketika konflik meledak. Pesannya jelas. Kepemilikan aset dalam sistem keuangan barat bisa berubah menjadi titik lemah ketika hubungan politik memburuk. Buat negara yang punya rivalitas dagang dan teknologi dengan Amerika, itu bukan risiko kecil. Jadi wajar kalau Tiongkok mulai berpikir, bagaimana kalau suatu hari tekanan geopolitik meningkat? Apakah cadangan devisa dalam dolar benar-benar aman? Disinilah emas masuk sebagai jawaban klasik yang terasa kuno, tapi justru relevan. Emas tidak punya server pusat. Emas tidak tergantung pada sistem SWIFT. Emas tidak bisa diblokir dengan sanksi digital. Lo bisa menyimpannya di berangkas, di dalam negeri, di bawah kendali sendiri. Dalam sejarah panjang peradaban, emas selalu muncul sebagai jangkar nilai ketika sistem moneter goyah. Dari zaman kekaisaran kuno sampai krisis finansial modern, logam ini selalu kembali ke panggung utama saat kepercayaan terhadap mata uang kertas mulai retak. Jadi ketika Tiongkok memborong emas fisik, itu bukan sekedar strategi investasi, itu strategi pertahanan. Alasan kedua yang tidak kalah penting adalah kondisi fiskal Amerika sendiri. Utang pemerintah Amerika terus membengkak, defisit anggaran melebar, dan pembahasan plafon utang berulang kali menjadi drama politik. Secara teori, selama ekonomi Amerika kuat dan kepercayaan global tetap tinggi, dolar masih bisa bertahan. Tapi semakin besar utangnya, semakin besar pula risiko inflasi jangka panjang atau pelemahan nilai mata uang. Buat negara yang memegang cadangan ratusan miliar dolar, risiko kecil saja bisa berarti kerugian besar. Jadi logikanya sederhana. Kalau ada kemungkinan nilai dolar tergerus, kenapa tidak mengamankan sebagian kekayaan dalam bentuk aset yang secara historis tahan inflasi? Emas sering disebut sebagai safe haven, tempat berlindung ketika badai datang. Ketika pasar saham bergejolak, ketika konflik memanas, ketika inflasi naik, harga emas cenderung menguat karena orang mencari perlindungan. Ini bukan mitos, ini pola yang berulang kali terlihat dalam krisis finansial global. Jadi, langkah Tiongkok bisa dibaca sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian global yang makin tebal. Dunia hari ini tidak hanya menghadapi ketegangan dagang, tapi juga persaingan teknologi, konflik regional, dan fragmentasi ekonomi yang membuat rantai pasok terbelah antara blok-blok kekuatan. Alasan ketiga lebih strategis lagi, yaitu ambisi kemandirian ekonomi. Tiongkok sejak lama mendorong penggunaan yuan dalam perdagangan internasional. Mereka membangun sistem pembayaran alternatif, memperluas kerjasama bilateral dengan berbagai negara untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi, dan memperkuat posisi yuan sebagai mata uang cadangan alternatif. Tapi, untuk bisa berdiri lebih mandiri, mereka perlu mengurangi ketergantungan pada dolar. Mengurangi kepemilikan US Treasuries adalah bagian dari proses itu. Ini seperti orang yang perlahan mengurangi cicilan ketergantungan, bukan langsung putus total, tapi jelas arahnya ke sana. Pertanyaannya sekarang, apakah ini tanda kiamat dolar? Jawabannya tidak sesederhana hitam putih.
Dolar masih sangat dominan, jaringan keuangan global masih banyak yang terikat pada sistem berbasis dolar. Likuiditas pasar US Treasuries masih yang terbesar dan terdalam di dunia. Banyak negara masih percaya bahwa Amerika, dengan segala kekurangannya, tetap punya institusi yang relatif stabil dibanding banyak alternatif lain. Jadi, tidak realistis kalau kita bilang dolar akan runtuh dalam semalam. Sistem yang dibangun puluhan tahun tidak ambruk hanya karena satu keputusan. Tapi di sisi lain, dominasi tidak harus runtuh total untuk dianggap melemah. Ia bisa terkikis perlahan. Jika lebih banyak negara mengikuti jejak Tiongkok, mengurangi cadangan dolar dan menambah emas atau mata uang lain, maka porsi dolar dalam cadangan global akan turun sedikit demi sedikit. Ini seperti tebing yang tergerus ombak, bukan longsor seketika, tapi aus terus-menerus. Dan dalam jangka panjang, perubahan kecil yang konsisten bisa menghasilkan dampak besar. Kita juga harus jujur melihat bahwa dunia sedang bergerak ke arah multipolar, bukan lagi unipolar. Kekuatan ekonomi tidak hanya terpusat di satu negara. India tumbuh, Asia Tenggara berkembang, Timur Tengah memainkan peran energi strategis, dan blok-blok ekonomi baru mulai membentuk kerjasama alternatif. Dalam konteks ini, wajar kalau negara mitra besar ingin mengurangi risiko terpusat pada satu mata uang. Diversifikasi adalah prinsip dasar manajemen risiko. Kalau lo taruh semua telur di satu keranjang, dan keranjang itu jatuh, abis ludah. Negara pun berpikir dengan logika yang mirip. Langkah Tiongkok juga punya implikasi psikologis. Pasar bukan hanya soal angka, tapi juga soal persepsi. Ketika investor global melihat bank sentral besar membeli emas dalam jumlah signifikan, itu menciptakan narasi bahwa ada kekhawatiran tersembunyi terhadap sistem moneter saat ini. Narasi ini bisa memperkuat permintaan emas lebih lanjut, mendorong harga naik, dan mempercepat tren de-dolarisasi secara perlahan. Efeknya seperti bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar. Namun, kita juga tidak boleh terjebak dalam dramatisasi berlebihan. Tiongkok masih memegang banyak aset dolar. Perdagangan global mereka masih banyak yang dihitung dalam dolar. Sistem keuangan dunia belum punya pengganti yang benar-benar setara dari sisi kedalaman pasar dan kepercayaan. Yuan sendiri masih menghadapi tantangan transparansi, kontrol modal, dan kepercayaan internasional. Jadi proses pergeseran ini kompleks dan panjang, bukan revolusi instan. Yang menarik adalah bagaimana keputusan ini mencerminkan perubahan cara negara memandang resiko. Dulu, resiko utama mungkin inflasi domestik atau krisis perbankan lokal. Sekarang, resiko geopolitik dan sanksi finansial menjadi faktor utama dalam perencanaan cadangan devisa. Dunia makin sadar bahwa ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan. Sistem keuangan bisa menjadi alat tekanan. Dan ketika alat itu digunakan, negara lain belajar dan menyesuaikan strategi. Buat kita sebagai individu mungkin terasa jauh. Kita bukan bank sentral, bukan menteri keuangan, bukan pengelola cadangan raksasa. Tapi perubahan besar di level global seringkali berujung pada dampak nyata di level domestik. Jika dolar melemah atau sistem keuangan global berubah, nilai tukar bisa terpengaruh, harga komoditas bisa naik, inflasi bisa berubah arah. Semua itu pada akhirnya menyentuh harga bahan pokok, biaya hidup, dan stabilitas ekonomi dalam negeri. Ada pelajaran penting di sini tentang pentingnya membaca arah angin sebelum badai benar-benar datang. Tiongkok tidak menunggu krisis besar terjadi untuk bertindak. Mereka bergerak ketika sinyal resiko mulai terlihat. Ini bukan soal benar atau salah, ini soal manajemen resiko. Dan dalam hidup pribadi pun, prinsipnya mirip. Kita tidak menunggu jatuh miskin dulu baru mulai menabung. Kita tidak menunggu sakit parah baru peduli kesehatan. Antisipasi lebih murah daripada perbaikan. Kalau kita lihat lebih luas, fenomena pembelian emas oleh bank sentral sebenarnya meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak negara berkembang menambah cadangan emas mereka. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem berbasis dolar mungkin tidak lagi sekuat dulu. Bukan berarti hilang, tapi tidak lagi absolut. Dunia sedang mencari keseimbangan baru. Jadi, apakah ini akhir dari dominasi dolar? Mungkin bukan akhir, tapi jelas ini bab baru. Dominasi yang dulu hampir tak tergoyahkan, sekarang mulai diuji oleh realitas geopolitik dan ekonomi yang berubah cepat. Dan setiap langkah seperti ini menambah tekanan kecil pada fondasi lama. Dalam jangka panjang, perubahan struktur global sering terjadi bukan karena satu ledakan besar, tapi karena akumulasi keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Kita hidup di era di mana informasi bergerak cepat, tapi perubahan sistemik bergerak lambat dan dalam. Jangan terjebak sensasi seolah dunia runtuh besok pagi, tapi juga jangan naif menganggap semuanya akan baik-baik saja selamanya. Yang paling rasional adalah memahami bahwa dunia sedang bertransisi, dan dalam masa transisi selalu ada resiko sekaligus peluang. Akhirnya, yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan adalah ini. Langkah Tiongkok melepas sebagian surat utang Amerika dan memborong emas fisik adalah cerminan dari dunia yang makin berhati-hati, makin protektif, dan makin sadar bahwa ketergantungan tunggal adalah kelemahan. Dolar belum kiamat, tapi ia tidak lagi duduk di singgasana tanpa tantangan. Peta kekuatan ekonomi sedang digambar ulang perlahan.
Garisnya belum tegas, tapi arahnya mulai terlihat. Buat lo, buat gue, buat kita semua, ini pengingat bahwa stabilitas itu bukan sesuatu yang permanen. Dunia berubah, sistem berubah, dan yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Tetap tenang, tetap kritis, tetap belajar membaca arah. Karena di tengah perubahan global sebesar ini, yang paling berbahaya bukan krisisnya, tapi ketidaksiapan kita menghadapinya. Kalau lo merasa narasi seperti ini membuka perspektif baru dan bikin kita lebih sadar membaca dinamika ekonomi dunia, dukung dengan like, share ke teman-teman lo, dan subscribe, supaya kita bisa terus ngobrol santai tapi serius tentang arah dunia yang sedang berubah ini. Kita tidak bisa mengendalikan keputusan bank sentral besar, tapi kita bisa mengendalikan cara kita memahami dan menyikapinya. Dan itu sudah langkah besar.